bagaimana pengendalian OPT itu melalui langkah yang pertama, antisipasi dini, deteksi dini, early warning system. Dan konsep early warning system ini kita bangun sudah secara online melalui berbagai pengamatan-pengamatan, peramalan-peramalan gitu ya, atau istilah lain upaya-upaya mencegah lah dan mendeteksi dini. Nah, ini sangat menarik apa yang harus dilakukan sejak awal. Memang secara keseluruhan kita sudah melakukan mapping daerah langganan tikus itu di wilayah mana saja, daerah pereng mana saja dan lain sebagainya, atau daerah aman. Yang kita mapping daerah bahaya itu kita kasih warna merah, ini harus menjadi atensi full. Ini memang dari dulu di Moyu dan Sleman ini daerah tikus terus bertahun-tahun nggak hilang gitu misalnya. Kemudian solusi belum selesai. Ada daerah kuning ya warning, hati-hati, waspada. Kemudian daerah hijau memang relatif aman. Nah, setelah dari mapping inilah kita membentuk tim mensolusi, membuat skenario, solusi-solusi baik solusi jangka pendek, solusi jangka menengah, solusi jangka panjang, supaya proses solusi itu berkelanjutan. Kemudian pemberdayaan petaninya supaya memahami betul bagaimana bisa mengendalikan OPT hingga di batas aman, di bawah batas ambang toleran. Jangan sampai merugikan petani dampaknya akibat serangan OPT ini. Nah, kemudian langkah preventif tetap dilakukan oleh petani, misalnya sanitasi lingkungan, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah awal. Penyehatan kesuburan lahan, memilih tanaman varietas yang cocok sesuai musim dan sesuai lokasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah melakukan langkah-langkah pencegahan preventif juga apabila terpaksa kena eksplosi juga langkah-langkah mitigasi dan pengendaliannya, utamakan langkah-langkah pengendalian biologi, pestisida nabati, agensi hayati, pengendalian hama terpadu dan lainnya. Kemudian juga langkah pengendalian mekanis kayak gerobyokan, pakai bambu, pakai mekanis, alat-alat, kemudian canggul-canggul, menutup lubang-lubang tikus misalnya, langkah-langkah mekanis. Kemudian yang berikutnya baru pilihan terakhir itu pengendalian hama penyakit dengan menggunakan apabila tidak ada solusi lain. Itu pun harus mengikuti SOP dan kadar dosis terkendali terukur. Jangan racuni tanah, air, tanaman dengan bahan-bahan kimia berbahaya beracun. Konsumsi